Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tahiyatan la hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وأتباعه ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد شاب القاسم الجنيد البغدادي وسيد شمد البدوي ثم إلى حضرة شيخ مصطفى الخن وشيخ مصطفى البغا وإلى حضرة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري ثم إلى شيخنا بالحسين بن الحجاج بن المسلم بن الكويز الكشيري النيسابوري وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى
الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di subuh yang berkah ini kembali kita dapat hadir melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada ngopi apa belum? Belum. Ada kopinya apa tidak? Belum ada. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana pertemuan malam Sabtu kemarin yang telah kami sampaikan bahwa subuh ini malam Senin ya, malam Senin, bahwa pertemuan subuh ini adalah pertemuan khusus. Kita akan membahas masalah yang khusus dan kayaknya kita sampai jam 12 siang. Iya, kuat apa tidak kira-kira? Bapak bertahan di sini, saya jam 6:30 pulang duluan. Ada masalah yang dijadikan alat dalam tanda kutip untuk menjadikan Islam tidak bertahan di Indonesia, sebagaimana kejadian yang menimpa Andalusia atau yang kita kenal Spanyol. Kalau Bapak Ibu mendengar nama Andalusia itu asing, tapi begitu mendengar Spanyol, itu yang terngiang-ngiang apa Pak? Bola. Bola. Siapa Pak yang Bapak gemari? Messi. Terngiang-ngiang Spanyol. Seakan-akan di Spanyol itu tidak pernah ada Islam. Seakan-akan di Spanyol itu tidak ada sejarah yang terkait bagi zaman keemasan Islam yang pernah digapai. Padahal Spanyol adalah salah satu dari 3 negara terpenting di luar Saudi ketika Islam itu mencapai zaman keemasannya. Di samping Mesir, Andalusia Spanyol
adalah salah satunya. Lahir dari sana ulama-ulama kombinasi. Minta kopi Pak kayaknya Pak. Alhamdulillah. Ulama-ulama kombinasi, bukan sekedar spesial di bidang keagamaan, tapi sekaligus sebagai pemikir-pemikir ulung kelas dunia yang kemudian keilmuannya adalah mengilhami dan mendasari perkembangan teknologi sampai hari ini. Salah satu yang mungkin tidak dikenal atau sengaja tidak dikenalkan atau sengaja ditutup-tutupi adalah pencetus pencipta teknologi pesawat terbang bukanlah orang non-muslim, tapi adalah ulama yang luar biasa masyhurnya pada zamannya, yaitu Abbas ibnu Firnas, lahir, besar dan berkarya di Andalusia, Spanyol. Lahir di sana ulama fenomenal, yaitu Syekh Muhammad Al-Jabbar, yaitu pengarang matematika. Lahir di Andalusia, Spanyol, Ibnu Khaldun, ulama-ulama filosof, ya. Kemudian Ibnu Sina, ulama yang ahli di bidang ilmu kedokteran. Ini ulama-ulama besar yang jumlahnya ratusan sekelas beliau-beliau itu lahir di Andalusia, Spanyol. Tetapi kemudian Spanyol runtuh, bukan nyaris, benar-benar tak tersisa umat Islam di sana pada saat itu. Apa sebabnya? Yaitu diadu domba oleh penguasa pertama yang dikalahkan, yang ditundukkan oleh Islam, memiliki turunan yang kesekian kali yang bernama Isabella. Ada lagunya Pak? Hafal Pak? Isabella. Hah? Ini yang kemudian memprakarsai untuk meruntuhkan Andalusia, Spanyol. Bukan dengan perang. Perang sudah terlalu umum dan cenderung tidak berhasil meruntuhkan kekuatan Islam. Ibarat, mohon maaf, monyet Pak. Itu kalau dia di atas pohon, kalau kena angin barat Pak, dia makin kenceng. Pegangannya makin kenceng Pak. Tapi kalau kena angin timur Pak, dia ngantuk, jatuh plek. Tidak dengan diserang, tapi diciptakan, dimunculkan, dikompor-kompori perbedaan-perbedaan. Sampai-sampai Andalusia, Spanyol itu yang tadinya sebuah negara besar terpecah-pecah menjadi 35 kerajaan kecil-kecil. Bagaimana caranya? Iya. Dipilih seseorang yang bisa diiming-iming dengan jabatan, dengan kekayaan, ya, dengan wanita, kemudian di backup total, jadilah memisahkan diri jadi kerajaan. Begitu menjadi 35 kerajaan.
setelah resmi menjadi 35 kerajaan, Andalusia Spanyol satu persatu diruntuhkan dan yang lain tidak peduli dengan alasan kan bukan kerajaan saya. Diruntuhkan kerajaan berikutnya, kan bukan kerajaan saya. Alhamdulillah, ada kopi nih. Alamat jam 12 beneran ini. Masya Allah, ngopi dulu Bang ya. Masya Allah. Dibuka dulu Pak, masih panas. Itulah kemudian Andalusia benar-benar runtuh ketika tinggal tersisa dua kekuatan. Satu kekuatan di backup oleh Isabella beserta kekuatan militer dan bala tentaranya untuk menghabisi kekuatan Islam yang kedua. Dan setelah tinggal tersisa Islam yang didukung oleh Isabella, kemudian ulama-ulamanya ditembakin secara membabi buta, dan orang-orang yang tetap istiqomah memegang akidahnya, mereka diceburkan ke laut, dan sebagian mereka juga ditembak dalam kondisi sadar. Habislah Andalusia Spanyol tanpa kenangan. Indonesia posisinya adalah tidak kalah pentingnya bagi orang-orang orientalis. Dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan di akhir zaman Islam ini akan menjadi kuat dan berkembang dari timur. Dan tidak sedikit ulama-ulama Timur Tengah yang meyakini itu adalah Indonesia. Menyadari akan bahaya, akan lahirnya kekuatan Islam yang dahsyat dari Indonesia, maka masuklah kekuatan non-muslim melalui orang Islam membuat sebuah doktrin-doktrin khusus untuk menjadikan orang-orang bisa saling berhadap-hadapan karena faham. Satu masjid ya, yang satu punya menu teh doang, nggak boleh ngambil kopinya orang sebelah. Kenapa? Lain aliran. Yang sebelah sini ya, yang anti tahlil itu nggak boleh makan makanan yang dikeluarkan yang biasa tahlilan. Sudah dimunculkan masalah-masalah yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan dakwah. Dimunculkan masalah-masalah yang seakan-akan ini lebih menjanjikan surga. Apa itu? Memerangi bid'ah adalah jauh lebih penting dibanding dengan dakwah. Karena memerangi bid'ah itu bagian dari dakwah itu sendiri menurut sebagian kita. Yang tahlilan bilang katanya yang enggak tahlilan sesat neraka, yang biasa tahlilan ya yang enggak tahlilan sesat neraka. Begitu dibolak-balik dimunculkan perbedaan. Ketika ini terus diprovokasi, ketika ini terus dikompor-kompori berhasil, maka mereka menang tepuk tangan di belakang layar tanpa harus keluar peluru-peluru, jangankan mortir, peluru senapan pun tidak harus ditembakkan. Dari sisi agama, dari sisi pemerintah, iya, bagaimana supaya pemerintah Indonesia itu nggak kuat? Maka siapapun yang akan menjadikan Indonesia maju
harus diruntuhkan. Kalau pemerintahannya sudah mampu diruntuhkan, otomatis agamanya kemungkinan akan ikut runtuh kekuatannya. Maka hati-hati ya. Ini bukan bahas politik, Pak, tapi ukhuwah kita. Kalau ternyata pilihan RT, Pak, yang jadi bukan orang yang kita pilih, itu hanya boleh berjuang sebelum jadi. Setelah ternyata yang jadi si A si B itu takdir, Bapak menolak yang jadi, itu menolak takdir. Begitu pemilihan camat, begitu pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kalau Bapak tidak menerima yang terpilih tanpa disadari, Bapak menolak takdir. Siapa mau jadi RT pada tahun berapa lama periode sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satu daun yang lepas dari pohonnya, Pak, kecuali atas kehendak Allah. Ini yang banyak tidak kita sadari. Karena tidak sadar-sadar, makanya ngopi dulu. Masya Allah, enak kopinya, Pak. Alhamdulillah. Jangan serius-serius, Pak, ya. Nah, monggo tehnya diminum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waduh, ada gorengannya. Ini bisa sampai asar kalau modelnya begini. Oh, aduh. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka dibahasakan oleh ulama kita Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta negara itu bagian daripada iman. Bagaimana tidak? Kalau negeri ini perang, Pak, kira-kira ibadah kita bisa total apa tidak? Tidak. Segala macam yang menjadikan negara ini terancam, Pak, kita harus peduli. Dan jangan orang yang gampang terprovokasi, yang dapat info sekali langsung diekspresikan dengan sikap yang mungkin bisa lebih membahayakan, tinggalkan mulai hari ini. Gara-gara calon RT kita disetting gambarnya pakai salib, misalnya, tiba-tiba kita mengeluarkan fitnah war. Lah timbang ngasih gambar, ngedit gambar dikasih salib, apa susahnya, Pak? Orang pesawat dibikin bisa joget aja gampang. Insting kita ini kalau tidak main, Pak, hancur kita. Deteksi kita jadi nggak berfungsi lagi. Maka terkait dengan tahlilan, Pak, pertanyaan kita yang kita insya Allah akan cari jawabannya. Kalau nggak ketemu sekarang, bulan depan. Kenapa tahlilan dibid'ahkan dan kelas bid'ahnya itu kelas tertinggi, kelas wahid, number one. Masya Allah. Padahal tahlilan itu, Pak, hadisnya hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Hari ini, Pak, saya bawa kitab tidak seperti biasanya. Saya bawa kitab Sahih Bukhari. Yang saya biasa sebutkan nomornya, ini kitabnya saya bawa. Iya. Kitab Sahih Bukhari terbitan Beirut.
ya, atau DKI, Darul Kutub Internasional, Darul Kutub Ilmiah. Ya. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis qudsi, dan tidak hanya satu, banyak. Mudah-mudahan yang bawa handphone nomornya nanti bisa dicatat. Ya. Kalau enggak bawa pulpen juga boleh dicatat. Untuk memastikan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang menyesatkan tahlilan. Kenapa? Madorotnya adalah man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Man barang siapa kadzdzaba, yang sengaja mendustakan, melakukan kedustaan alayya atas namaku, falyatabawwa, maka hendaknya ambillah maq'adahu, tempat duduknya, alan nari, di atas neraka. Mendustakan Nabi itu diantaranya mengatakan ada hadisnya padahal tidak ada, atau banyak hadisnya tapi dibilang tidak ada. Berlaku kebalikannya. Yang paling disoroti adalah bahwa zikir secara berjamaah itu tidak ada contohnya. Betul, Pak? Sering mendengar begitu? Bolak-balik. Yang pertama, hadis Sahih Muslim. Saya tidak bawa kitabnya, Pak, karena Sahih Muslim kitabnya setebel ini, Pak. Kalau saya bawa ini harus berangkatnya begitu kanan kiri, Pak. Kasihan saya, Pak. Jadi cukup ini satu saja. Ya, Sahih Muslim nomor 7100. Ya. Sahih Muslim terbitan Beirut. Ya. Hadis yang sama, ya, 7200. Ini Sahih Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda, la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok warga. Kumpulnya tadi yadhkurunallaha azza wa jalla, kumpul dalam rangka berzikir bersama-sama kepada Allah azza wa jalla. Illa haffat alaihimul malaikah, kecuali mereka akan dikerumuni para malaikat. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan kecuali mereka akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan di hati mereka ketentraman jiwa. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama kedua orang tuanya akan dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Sahih Muslim tidak hanya satu, tapi gampang diingat, nomor 2700. Iya, ini banyak nomornya, Pak. Iya, jadi di Sahih Bukhari ini, Pak, hadis ada yang diulang sampai 9 kali. Tapi sanadnya berbeda-beda. Begitu. 7563, Pak, Sahih Bukhari ini kalau diperes yang tidak diulang-ulang itu tinggal kira-kira sekitar 4000. Jadi kalau menyebutkan nomor beda-beda di Sahih Bukhari pun itu tidak selalu salah. Kenapa? Diulang-ulangnya banyak, tapi
Sanadnya berbeda-beda oleh Imam Bukhari hanya untuk memastikan. Maksudnya salah satu alasan Imam Bukhari bahwa hadis ini benar-benar sahih, sangat kuat karena melalui jalan yang berbeda-beda tapi sanadnya sama. Tapi matannya sama. Seperti innamal a'malu binniyat Pak, ditulis di Sahih Bukhari nomor 1, diulang-ulang berikutnya 7 kali di kitab yang sama. Ya, nomornya banyak. Ini tadi hadis, tapi yang Bapak ingat nomornya yang gampang diingat 2700. Iya, kalau saya suruh ingat 10 nomor nanti bingung, keluar dari masjid hilang semua. Iya, cukup satu saja, Sahih Muslim 2700. Dalam hadis ini Pak, la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok warga. Kalau namanya warga Pak, ngumpul itu satu apa banyak? Ayo, semalam itu ada majelis zikir Pak. Iya. Warga pada ngumpul, berapa banyak? Satu. Benar nggak omongan begitu? Salah. Kalimatnya la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok warga. Ngumpulnya dalam rangka yadhkurunallaha azza wa jalla, dalam rangka berzikir bersama-sama. Kenapa maknanya harus bersama-sama? Karena Pak, itu warga. Kalau ngumpul Pak zikirnya bersama-sama, dari sisi sorof Pak, kalau satu orang laki-laki bahasa Arabnya sedang berzikir itu yadhkuru. Kalau dua orang laki-laki sedang berzikir bersama-sama bahasa Arabnya yadhkuroni. Kalau 3 orang laki-laki dan lebih bahkan termasuk perempuan masuk dalam kategori ini sedang berzikir bersama-sama bahasa Arabnya yadhkuruna. Kalau ada 2 orang laki-laki sedang berzikir bersama-sama, yang satu lagi tidur Pak, itu tidak boleh pakai yadhkuruna. Jadi kalimat yadhkuruna itu disebut atau tidak maknanya adalah harus berzikir bersama-sama. Kalau terjadi warga pada zikir bersama-sama, maka akan dikerumuni malaikat. Malaikat mengerumuninya itu Pak bukan untuk demo, bukan untuk apa. Kalau mereka punya hajat Allah doakan, kalau mereka berdoa Allah aminkan, kalau mereka punya masalah malaikat doakan kepada Allah supaya solusinya dikasih, supaya masalahnya dikasih solusi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat oleh Allah. Wa nazzalat alaihimus sakinah, dikasih empok sakinah. Sakinah tentram maksudnya Pak. Kasih ketentraman jiwa, dan orang tua kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Sahih Muslim nomor berapa Pak? 2700. Iya. Yang berikutnya hadis Sahih Muslim naik 1 nomor lagi, 2701. Gampang, mudah-mudahan ingat nomornya Pak ya. Sahih Muslim terbitan Beirut. Ya. Atau yang pakai handphone boleh langsung dicek dari kepalanya. Memastikan hadis yang dibilang dhaif, yang dibilang gak ada hadisnya, ini benar-benar membuka mata kita bahwa ini hadisnya bukan sekedar ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis nomor 2701. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila halaqatin min ashabih. Kharaja, keluar.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila halaqatin, menjumpai sekelompok sahabat min ashabi, dari sahabat beliau yang lagi duduk muter. Qala, Nabi bertanya, ma ajlasakum hadza? Sahabatku, lagi pada ngapain ini ngumpul-ngumpul begini? Bahasa kita kira-kira begitu. Qalu, para sahabat menjawab, jalasna linadhkurallaha wa nahmaduhu wa manna bihi alaina. Jalasna, duduk kami ya Rasul. Iya. Linadhkurallaha, untuk tujuan berzikir kepada Allah, wa nahmadahu, dan untuk memuji Allah, wa manna bihi alaina, dan dalam rangka kami bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami. Rasulullah kemudian melanjutkan, ma wallahi ma astakhlifukum tuhmatan. Bahasa gampangnya Pak, saya sih enggak bermaksud apa-apa. Walakinnahu, akan tetapi, atani Jibril, baru saja mendatangiku malaikat Jibril. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubahi bikumul malaikah. Baru saja malaikat Jibril mendatangiku, memberikan kabar, menyampaikan berita bahwa apa yang kalian lakukan ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sahih Muslim 2701. Begini Pak, dibilang tidak ada hadisnya. Kenapa Pak? Dimunculkan, kitabnya dibikin yang berbeda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah disortir-sortir. Yang tidak sesuai doktrin tidak dimasukkan. Kemudian dimunculkan kitab-kitab yang membahas tentang rijalul hadis, yang para sanad-sanad hadis, dimunculkan kitab-kitab yang oleh saudara-saudara kita itu, padahal ini sanad adalah sangat kuat, orang-orangnya adalah dhabit, tetapi dilemahkan demi bisa melemahkan atau bahkan mendoifkan, bahkan menghukumi maudhu, hadis-hadis yang menjadi dasar tradisi di Indonesia. Ini kalau dibahas ininya Pak, itu nggak kelar 2 hari Pak. Kasihan, nanti ngajinya nggak kelar-kelar. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini ya kitab-kitab yang sengaja dimunculkan untuk menjadikan kitanya menghilangkan tradisi itu, ya, sudah banyak yang diterjemahkan untuk kemudian menjadi landasan sebagian orang-orang kita yang begitu gencar untuk menghabisi tradisi-tradisi kita, yang padahal itu tradisi adalah benar-benar sunnah Nabi. Ini baru yang saya baca, hadisnya agak panjang Pak. Ya, agak panjang. Kayaknya ya jam 12 baru kelar. Kalau gitu ngopi dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis spesialis tentang tahlilan, Bapak Ibu ingat, Sahih Bukhari yang ada di depan saya nomornya 6408. Berapa Pak? 6408.
Sahih Muslim 2689. Ini yang saya akan baca ini. Ini sudah saya tulis dalam bentuk buku sudah 10 tahun yang lalu Pak sebenarnya. Sudah saya terbitkan di berbagai toko buku seperti Wali Songo, Gunung Agung, Gramedia, sudah masuk tapi sudah habis sekarang, belum dicetak ulang, tinggal kira-kira tersisa 10 eksemplar saja di tempat saya. Apa yang saya sampaikan ini sudah lama saya bukukan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khas hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah. Ini hadis qudsi, firman Allah berbicara khusus tentang tahlilan. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala, malaikatan, memiliki tim dari kalangan malaikat sayyarotan, yang Allah sebut sayyaroh. Sayyaroh itu mobil Pak, arti aslinya. Kenapa tim malaikat ini disebut sayyarotan? Sayyaroh Pak, mobil itu kerjanya Bapak jalan-jalan muter-muter, betul? Makanya tim malaikat ini Allah kasih label sayyaroh ditambah dengan fudulan. Fudul itu artinya nilai lebih. Karena tugas malaikat ini untuk memberikan nilai lebih kepada orang-orang yang ditemui. Kerjaan mereka yabtaguna majalisad dzikri. Malaikat-malaikat ini tugasnya yabtaguna, mencari dengan sepenuh hati majalisad dzikri, berbagai majelis zikir. Kalau mencari Pak, bahasa Arab yang umum itu yatlubu, mencari. Tapi bahasa ini redaksinya pakai yabtaguna. Kalau mencari sekedar, nak tolong carikan handphone Bapak, nak, ya, sudah, sekedar dicari sekitarnya nggak ada, sudah. Tapi kalau yabtaguna ini mencari, nggak ketemu di sini, dicari kemungkinan tempat lain, kemungkinan di tempat sono, mungkin ngumpet di kolong jatuh, atau mungkin ada di kantong dan sebagainya. Itu yabtaguna. Malaikat-malaikat ini mencari berbagai, bukan satu majelis, berbagai jamak majalisad dzikri dengan sepenuh hati. Dicari mungkin di rumah-rumah warga, ada yang ngumpul lagi sedang dzikiran, mungkin di masjid, mungkin di kantor. Dicari dengan luar biasa kesungguhannya, ya, oleh malaikat ini. Yabtaguna majalisad dzikri. Fa idza wajadu, ketika para malaikat ini menemukan majlisan, satu majlis, yang di dalam satu majlis itu yadhkurunallaha, ada zikir bersama-sama kepada Allah. Perhatikan Pak, kalimatnya saya jelaskan tadi menggunakan yadhkuruna, zikir bersama-sama. Kalau namanya zikir bersama-sama Pak, itu harus dipimpin. Kalau nggak dipimpin, nggak bisa bersama-sama. Ini kita buktikan, kita tes. Saya kasih waktu beberapa detik. Ya, saya suruh Bapak zikir, ya. Zikir bersama-sama bersama saya, ya, tanpa saya komando, tanpa saya pimpin. Nanti minimal 5 orang saya akan tanya, zikirnya apa yang dibaca. 1, 2, 3, zikir. Cukup. Ustadz baca apa?
Subhanallah. Pak Haji baca? Pak Haji baca? Astagfirullahaladzim. Bapak Haji baca? Apa? Astagfirullahaladzim. Bapak paling depan baca? Ada yang nggak baca? Ini bukti bahwa namanya zikir bersama-sama itu nggak mungkin terjadi kalau nggak dipimpin. Karena zikir yang dipimpin itu paling disesatkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Saya hanya ingin mengurai dari redaksi ini. Nih. Jadi ya betaguna majalisaz dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun. Kalau para malaikat ini menemukan satu majlis, apakah majlis arisan namanya, apakah majlis ketemu keluarga, apakah majlis pertemuan RW, tapi di dalamnya ada diselipkan zikir bersama-sama, itu maksudnya qa'adu ma'ahum, maka malaikat-malaikat ini duduk menemani mereka. Wa hafa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan mereka saling berpeluk-pelukan dengan menggunakan sayap mereka. Berapa jumlahnya? Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jumlah malaikat yang hadir memenuhi seluruh ruangan yang kosong. Jadi kalau zikiran Pak yang datang cuma 10, masjidnya segede ini Pak, itu malaikatnya lebih banyak, nggak usah ragu. Yang kosong dipenuhi malaikat Pak. Bahkan hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, mereka bersusun-susun sampai tembus langit dunia. Ini hadis qudsi Pak, ini firman Allah Pak. Jadi ngotot-ngotot begini. Kayaknya perlu didinginin dulu nih kayaknya. Bismillah. Terkesima Ustaz. Selama ini tidak ngerti. Bapak juga jangan tegang begitu Pak, ada tehnya diminum Pak. Ya Allah. Iya. Wa haffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Fa idza tafarraqu, ketika majlis zikir ini sudah selesai, araju wa su'idu ila sama. Araju, mereka membubarkan diri, wa su'idu ila sama, dan mereka naik ke langit. Faqala fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Setelah sampai langit, Allah tanya tim ini, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah sudah lebih tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan ini hanya untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh malaikat kepada umat manusia. Faqala min aina ji'tum, wahai malaikat, dari mana kalian datang? Qalu ji'na min indi ibadin laka fil ard. Ji'na, ya Allah, kami datang min indi ibadin, menemani hamba-hambamu laka. Ini Pak harfud jarlit tamalluk. Iya. Laka ini spesial. Ya Allah, kami baru saja datang menemani hamba-hambamu yang benar-benar milikmu. Hamba-hamba yang benar-benar engkau pilih fil ardi, di muka bumi. Yang mereka lakukan, ya Allah, yusabbihunaka, membaca tasbih bersama-sama.
Nggak perlu saya ulang, yusabbihuna itu seartikan bersama-sama. Ya, penjelasannya tadi. Wa yukabbirunaka, dan membaca takbir bersama-sama. Wa yuhallilunaka, dan membaca tahlil bersama-sama. Wa yahmadunaka, dan membaca tahmid bersama-sama. Wa yas'alunaka, dan diakhiri dengan doa bersama kepadamu. Ini jawaban tim malaikat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya lagi. Qala madza yas'aluni? Wahai malaikat, hamba-hamba pilihanku, mereka sedang zikir bersama, sedang tahlil bersama itu, memang mereka minta apa? Qalu yas'alunaka jannataka. Ya Allah, hamba-hambamu itu mohon kepadamu agar engkau berikan surgamu. Qala, Allah bertanya, hal ra'au jannati? Hei malaikat, emang mereka ya, jamaah Masjid Al-Muqarrabin itu sudah pernah melihat surgaku? Kira-kira begitu? Qalu la, belum ya Allah. Qala, Allah bertanya, wa kaifa law ra'au jannati? Bagaimana hamba-hamba pilihanku itu kalau benar-benar telah pernah menyaksikan surgaku yang nikmatnya tidak pernah dilihat? A'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan belum pernah pula didengar oleh telinga mereka, wala khatara qalbu basyarin, bahkan hati manusia belum pernah membayangkan. Bagaimana kalau hamba-hambaku itu benar-benar telah melihat surgaku? Qalu wa yastajirunaka, sudah barang pasti ya Allah mereka akan mohon perlindungan kepadamu. Qala, Allah bertanya lagi, mimma yastajirunani, dari apa mereka mohon perlindungan kepadaku? Qalu, para malaikat menjawab, yastajirunaka min narika, sudah barang pasti mereka akan mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Qala, Allah bertanya lagi, hal ra'au nari, apakah mereka itu sudah pernah melihat nerakaku wahai malaikat? Qalu lam, belum ya Allah. Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau hamba-hamba pilihanku itu benar-benar pernah menyaksikan betapa dahsyatnya api nerakaku yang panasnya 99 kali lipat dibanding dengan panasnya api dunia yang mampu menjadikan besi menjadi bubur. 99 kali lipat panasnya. Qalu, para malaikat menjawab, wa yastaghfirunaka, sudah barang pasti wahai Allah hamba-hambamu itu akan mohon ampunan kepadamu. Sudah jam 6 lewat Pak, diterusin Pak. Terus ya. Atau kepentok di sini? Iya, terusin ya. Karena diterusin Pak, ngopi dulu Pak. Iya Pak. Sama dulu kopinya. Karena kopi Pak jadi ngotot-ngotot begini Pak jadinya. Nah. Iya. Qala, Allah menjawab, qad ghaffartu lahum, wahai malaikat, sampaikan kepada hamba-hambaku itu, aku telah hapuskan, telah ampunkan dosa-dosa mereka. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku telah lindungi mereka dari berbagai macam musibah dan bencana yang mengancam mereka
wa a'taituhum ma sa'alu, dan aku ijabah apa yang mereka doa, yang mereka minta dengan di majlis yang ada zikirnya itu. Amin. Qalu, malaikat ini melanjutkan pertanyaannya, Pak, menyisipkan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, inna fihim fulanun, di warga yang lagi zikir tahlilan itu ya Allah, ada seorang fulan, ada si A, abdun khotta'u. Orang ini ya Allah nggak ada bener-benernya, sampai dikasih gelar oleh malaikat ini khotta', siang mabuk, iya, sore naudzubillah zina, sore lah, artinya kira-kira begitu. Iya, kalau dilihat redaksinya sampai disebut khotta'u. Ya Rabb, inna fihim fulanun abdun khotta'u. Gimana nih ya Allah? Jadi dia itu datang ikut tahlilan ya Allah, tapi karena temennya itu ada di situ, bukan dia datang untuk sengaja tahlilan. Dia datang di situ itu karena menunya dia dengar di situ ada nasi uduk pakai jengkol ya Allah. Ini kan multi tafsir. Jadi seorang hamba yang mampir benar-benar bukan untuk zikir, bahasanya begitu, abdun khotta'u gitu. Ini kalau di redaksi Sahih Muslimnya ya, ada tambahnya fa innau laisa minhum ya. Malaikat ini masih merinci, ini benar-benar bukan orang kelompok itu ya Rabb. Ya. Allah menjawab, qad ghafartu lahu, aku telah ampunkan dosa-dosanya. Humul qaum, mereka orang-orang yang berzikir, yang bertahlil itu sekelompok warga, la yashqa, yang tidak akan pernah celaka, jalisuhum, siapapun yang duduk menemani mereka. Sahih Bukhari 6408, Sahih Muslim 2689. Ini kitabnya, terbitan Beirut. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau tahlilan ini tidak dihilangkan, Indonesia sulit untuk diruntuhkan. Kenapa? Malaikat-malaikatnya itu yang menemani. Dan itu telah dibuktikan semenjak Wali Songo menyampaikan dakwahnya di negeri kita tercinta ini. Iya. Selama ratusan tahun dijajah oleh Belanda, yang berjuang menjadikan Indonesia merdeka, mohon maaf, bukan TNI, karena TNI dibentuk setelah merdeka. Betul? Yang berjuang adalah para ulama, mereka di tempat wudhu, di pesantren, di masjid, di musola, dikasih doa, di asma didoain. Siapapun yang ketemu kayu-kayunya dicelupin di situ, maju ke medan perang, bisa mengalahkan ratusan orang. Kenapa? Dia bisa ngelihat tapi nggak bisa dilihat oleh musuh. Contoh fenomenal adalah Mbah Soleh Sorong, Surabaya. Ketika Bung Tomo mengobarkan takbirnya Allahu Akbar untuk mengalahkan tentara sekutu, dengan karomahnya Mbah Soleh, hanya dengan modal batu dari rel kereta stasiun Semut, setiap satu kerikil dilemparkan menjatuhkan pesawat sekutu. Cuman ini tidak terlalu diekspos. Kenapa? Membahayakan musuh-musuh negeri kita tercinta.
Itulah yang terjadi. Zikir tahlil telah menjadi tradisi di kampung-kampung, bahkan waktu itu termasuk di kota-kotanya. Menyadari bahwa kekuatan Indonesia ada di situ, maka harus dihilangkan, harus benar-benar dimusnahkan, baru Indonesia akan bisa diruntuhkan. Dan lebih dari itu adalah disetting untuk saling berhadap-hadapan, saling bermusuh-musuhan tanpa mereka harus mengeluarkan senjata. Islam yang sekaligus Indonesia runtuh karenanya. Gak banyak-banyak yang saya tanya, Sahih Bukhari nomor berapa Pak? Sudah lupa, 6408. Sahih Muslim 2689. Ini saja Pak tahlilan, ingat-ingat nomornya Pak. Kalau Bapak datang ke seorang ustadz kiai yang alim yang menolak tahlilan, ya, kalau Bapak sebutin nomornya tidak percaya, Bapak sebutin depannya saja. Kiai mohon Kiai tulis di handphone, di Google tulis Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Mohon Kiai pencet. Mohon jelasin tahlil ini. Ini dasar tahlilan kami. Sahih Bukhari Pak diyakini oleh seluruh ulama mufassirin, ulama muhaddisin, ulama fuqaha, sahihnya ya diyakini ya, oleh semua kalangan ulama. Tapi disesatkan, dicap sebagai neraka, bahkan majelis zikir itu tidak ada. Sampai di sini disimbolkan sendiri-sendiri. Kalau saya diadakan sesi tanya jawab sampai jam 12 siap. Tapi sudah jam 6:15 ya, monggo terserah ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada disimpan. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.